Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak, sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Sebelumnya maaf Bapak mengganggu waktu Bapak. Iya, Dan juga minta izin nih Pak, sama Bapak sebentar, terkait dengan ada penugasan, berhubung Bapak selama ini kan menjadi kepala sekolah, apalagi pengalaman Bapak itu sangat luar biasa ya, bertahun-tahun menjadi kepala sekolah. Masya Allah. Uh, Terkait dengan itu Bapak, ada beberapa pertanyaan pada kesempatan kali ini yang mau diajukan sama Bapak. Jadi mohon maaf sebelumnya Bapak, berkenan untuk bisa menjawab pertanyaan dari saya nantinya Bapak. Insya Allah. Yang pertama Bapak, selama Bapak menjadi kepala sekolah, mungkin kita tidak bisa menolak, pasti hal-hal baik itu sekecil pun pasti ada yang kita temui terkait itu, mungkin dengan gurunya, dengan kebijakan-kebijakan di sekolah. Dalam hal ini bagaimana Bapak selama ini mengidentifikasi terjadinya kasus-kasus di sekolah yang Bapak pimpin Bapak? Baik, terima kasih. Semuanya ya sifatnya internal gitu ya. Ya. Yang pertanyaan tadi. Kalau masalah internal dengan kawan-kawan, dengan majelis guru, biasanya yang saya lakukan pada umumnya ya harus ada pertemuan rutin. Setiap minggu hari Jumat jam 2 kami memprogramkan pertemuan rutin, rapat evaluasi, itu dari awal sudah. Kemudian kalau ada misalnya kasus-kasus tertentu yang ditemukan dalam keseharian, yang itu saya selalu membagi dalam bentuk kategori 3 macam. Pertama, kategorinya harus diselesaikan segera, ditanggapi segera. Kategori kedua, bisa dijanjikan penyelesaiannya atau dijadwalkan. Yang ketiga, tidak perlu persoalan itu diselesaikan, dia akan selesai sendiri. Gitu. Nah, yang persoalan yang misalnya yang harus diselesaikan segera, itu harus diselesaikan apakah memerlukan unsur pimpinan. Di sini akan ada wakil, ada kepala kantor. Nah, kan nyangkut dengan kepegawaian tuh pasti saya libatkan kepegawaian. Tapi kalau menyangkut dengan masalah temuan-temuan yang sifatnya menyangkut dengan anak, dengan tanggung jawab sebagai guru, saya akan lakukan secara personal yang insya Allah di tempat ini, sehingga tidak ada teman-teman yang lain kasusnya itu akan diselesaikan secara personal. Dan kalau misalnya berkelompok itu, makanya kalau sifatnya yang kelompok itu saya langsung kumpulkan pada saat itu. Umpamanya meeting pagi ya, mendadak pagi ya, kumpulkan di kelas tertentu atau di halaman saja, sehingga tidak ada yang menjadi masalah membesar, ataupun penyelesaian kegiatan juga tidak terlalu tertunda banyak, karena sekecil apapun harus kita sikapi. Betul. Terutama menjadi kalau ada itu menimbulkan masalah. Seperti itu. Luar biasa sekali jawaban dari Bapak. Berarti ketika nanti Bapak mengambil keputusan terkait dengan sebuah kasus, lihat dulu kasusnya ya Pak, apakah itu kasusnya harus diselesaikan atau memang butuh waktu untuk menyelesaikannya, dan juga terkait apakah kasus itu personal atau terkait dengan lembaga, dilihat lagi ya Pak bagaimana kasus itu sendiri. Gini Bapak, selama Bapak yang Bapak alami kan banyak-banyak kebijakan-kebijakan. Pernah nggak Bapak itu dihadapkan sebuah kebijakan yang ini benar, lalu yang ini juga benar, sama-sama benar. Ketika Bapak di posisi itu, apa yang harus Bapak lakukan itu Pak? Oke, kita harus tahu dulu yang pertama kebijakan mandatori dari yayasan bagaimana, kebijakan mandatori dari dinas pendidikan bagaimana. Kita kaitkan juga dengan peraturan-peraturan yang ada. Nah, segala sesuatu kita harus ada dasar hukum untuk melakukan itu. Nah, insya Allah dengan cara pendekatan emosional, kawan-kawan akan paham bahwa ini adalah mandatori, atau sifatnya harus kita laksanakan. Suka tidak suka, mau tidak mau, karena kita adalah keluarga besar yang sudah bertikat memang untuk sungguh-sungguh bertugas di sini, mengajar di sini. Kawan-kawan harus melaksanakan tugas dan mandatori tadi. Luar biasa sekali Pak. Dan terkait dengan itu saya mau lebih terpancing lagi nih Bapak. Kan banyak kasus-kasus ini, kebijakan-kebijakan yang Bapak ambil. Menurut Bapak selama ini
apa tantangan yang berat ketika Bapak dihadapkan di sebuah kebijakan, apa rasanya faktor-faktor yang menghambat Bapak untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah atau kasus itu, Pak? Nah, Faktor untuk penghambatnya menyelesaikan itu. penghambat itu ada dua. Ada penghambat secara internal, ada secara eksternal. Nah, internal tadi berarti sumber daya. Sumber daya tadi kapabilitas dan kompetensi SDM kita. Nah, rata-rata SDM kita kan melalui uji kelayakan, bahkan tes psikotes, dan tesnya bertingkat. Nah, itu berarti guru-guru di sini guru terpilih. Itu satu. Yang kedua yang eksternal itu mungkin dari kebijakan yang harus kita selaraskan dengan pemangku kepentingan. Nah, itu harus kita sesuaikan. Insya Allah dengan keputusan yang kita ambil dengan pertimbangan dampaknya, kita selalu memikirkan dampaknya seperti apa. Kalau ini kita ambil kebijakannya, dampaknya siapa. Nah, ini kita pertimbangkan dengan beberapa teman, unsur pimpinan, itulah menjadi kebijakan. Dan sampai hari ini tidak ada yang dirugikan. Berarti selama ini lancar ya Pak ya. Lalu ini Pak yang terakhir Bapak, kita dalam hidup ini mungkin apapun bentuk permasalahan mungkin selama ini mungkin kita tidak bisa menyelesaikan sendiri ya Bapak gitu. Jadi sejauh ini Bapak menangani sebuah masalah atau kasus, ada tidak sosok seseorang atau faktor-faktor yang membantu Bapak dalam menyelesaikan masalah? Kalau memang ada, seperti apa sosok-sosok orang itu yang Bapak gambarkan gitu Pak? Yang sebenarnya pertama sosok kita percaya diri ya, percaya diri harus, dan kita harus berpikir kritis, logis, dan rasional. Lalu yang membantu saya dalam kegiatan selama jadi pimpinan dimanapun adalah yang Maha Kuasa. Saya selalu berdoa habis sholat dan kemudian tengah malam, mohon petunjuk dan kemudahan. Dan kalau untuk sekolah ini, setiap sholat selalu saya, ya Allah, bukan angkat derajatku, angkat derajat keluargaku, angkat derajat SD. Kebetulan sekarang jadi kepala SMP juga sementara. Ya, jadi saya sebut SD, SMP, angkat derajat, dan mudahkan untuk menyelesaikan amanah yang diberikan kepadaku. Ini itu adalah sebuah kekuatan. Ditambah lagi semua komponen yang dipercaya tadi itu harus dilibatkan. Kalau menyangkut dengan guru kelas, ya guru kelas yang kita, guru kelas tinggi yang kita kumpulkan. Kalau mata pelajaran kita kumpulkan. Jadi sesuai dengan spesifikasi yang kegiatan yang harus kita selesaikan. Apalagi kalau ada masalah itu kan ada masalah yang tidak perlu dibesar-besarkan. Kan orang bijak mengatakan orang besar itu adalah yang bisa masalah besar diperkecil, masalah kecil itu ditiadakan. Insya Allah kita akan tenang, dan kemudian kita melaksanakan dengan ikhlas. Dan kita nikmati pekerjaan ini yang mungkin itu yang penting. Kalau kita nikmati pekerjaan pasti fokus. Ketika kita fokus akan terjadi sebuah hasil yang sangat maksimal. Itu yang kita lakukan. Dan saya belajar juga dari semut. Semut tidak pernah memikirkan berapa tinggi gunung. Dia tidak pernah melihat puncak gunung. Tapi dia sampai ke gunung. Karena dia panjat terus gunung itu tanpa melihat puncak gunung. Itu prosesnya ya Pak. Itu motivasi saya. Ketika saya tidak pernah melihat itu tinggi, tapi kita lakukan terus-menerus, insya Allah gunung itu akan tercapai. Amin. Amin. Masya Allah. Sejauh dari penjelasan Bapak luar biasa sekali. Mudah-mudahan dengan pertemuan singkat kita banyak memberi manfaat, terutama untuk diri saya sendiri nantinya ketika ada di lapangan menemui sebuah masalah-masalah atau kasus-kasus, bagaimana caranya untuk mengambil keputusan. Jadi sekali lagi terima kasih banyak ilmunya Bapak. Semoga Bapak sehat selalu, panjang umurnya, dan tetap semangat dan selalu bermanfaat bagi manusia lainnya. Amin. Amin. Terima Terima kasih. Bapak. Terima kasih, sukses ya. Selamat siang Bapak Ihsan. Selamat siang Pak Jan. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Ihsan? Alhamdulillah sehat. Pak Jan bagaimana? Alhamdulillah.
Alhamdulillah Pak Ihsan. Ada yang bisa dibantu nih kira-kira? Oh iya, sedikit mau dibicarakan sama Pak Ihsan terkait dengan tugas yang sedang saya lakukan. Berhubung Pak Ihsan menjadi sekolah ya, dimana tugas saya itu adalah bagaimana trik-trik nanti atau cara dari kepala sekolah itu untuk mengambil keputusan. Jadi untuk kesempatan kali ini mohon maaf minta waktunya sebentar dari Pak Ihsan untuk berkenan untuk menjawab beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan nanti. Ini berarti tentang apa ya, pengalaman saya ya? Iya, pengalaman Bapak selama menjadi, ya betul, selama Bapak menjadi kepala sekolah. Mungkin kita tidak bisa memungkiri ya, banyak-banyak kadang-kadang masalah-masalah, baik itu masalah dari guru itu sendiri, masalah dari internal juga terjadi. Jadi dalam kondisi tersebut pasti Bapak akan mengambil sebuah keputusan. Nah, jadi untuk kesempatan kali ini ada beberapa pertanyaan yang meski saya ajukan sama Bapak terkait dengan bagaimana pengalaman Bapak selama ini untuk mengambil sebuah keputusan. Bisa kita mulai Pak Ihsan? Selama ini Pak Ihsan mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral itu pernah dilakukan Pak Ihsan? Sering ya Pak? Dilema ya? Ya dilema baik itu dilema etika maupun bujukan moral ya Pak. Selama ini kalau Pak Ihsan bagaimana cara pengambilan keputusan yang terjadi di sekolah Bapak sendiri? Berkenaan dengan permasalahan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dilema atau moral ya. Seringkali saya atau kami di sekolah itu dihadapkan pada kasus yang menyinggung soal perihal apa ya, kemanusiaan, terus kemudian rasa kasihan, terus kemudian profesionalitas kita sebagai pimpinan juga harus dipertanyakan. Beberapa hal yang saya lakukan untuk mengidentifikasi, pertama adalah mencari tahu dulu kronologis dari kejadian yang bersangkutan, baik itu masalah dari guru, dari siswa, ataupun dari sebuah proses akademik atau manajemen di sekolah. Ini terlepas juga dari masalah yang dialami oleh orang tua murid. Karena saya di sekolah swasta ya, itu kan banyak hal yang harus dipertimbangkan. Yang pertama itu kronologisnya itu saya menggali informasi lah setelahnya dari pihak yang terlibat. Jadi ada pihak yang terlibat, terus ada orang yang mungkin menyaksikan kejadian saat itu. Itu bisa jadi dasar kebijakan bagi saya untuk menentukan. Yang kedua adalah menuliskan beberapa pertanyaan yang nanti bisa mengerucutkan informasi tadi supaya nanti ini posisinya benar atau posisinya salah. Karena saya tidak bisa langsung kan mungkin ya ini sebuah permasalahan, terus ini saya dianggap langsung misalkan mungkin tidak kan boleh ya. Jadi saya biasanya memang harus menganalisis dulu posisinya itu di mana, apa ini memang sebuah hal yang wajar dilakukan, memang bersinggungan dengan peraturan atau apa ya tata tertib yang ada di sekolah, atau memang itu sebuah kekeliruan. Oke, menarik sekali sebenarnya nih Pak Ihsan terkait dengan yang Bapak sampaikan. Cuma saya ingin menanyakan lebih lanjut bagaimana langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini untuk mengambil keputusan ini? Yang pertama adalah diskusi ya dengan rekan-rekan yang ada di sekolah. Karena saya lebih cenderung untuk demokratis dalam pengambilan keputusan. Memang nanti ketok palunya adalah di pimpinan ya, itu secara organisasi. Tetapi memang perlu ada dasarnya, ada tukar pikiran misalnya atas pendapat dari beberapa guru yang nanti menjadi apa ya, hal ini diketahui oleh orang internal di sekolah yang nanti tidak menjadi kesalahpahaman dan juga jadi sebuah pembelajaran di kemudian hari. Langkah berikutnya adalah melakukan uji yang istilahnya apakah ini patut dan tidak memberikan efek di kemudian harinya. Karena kan ini risiko ya, karena kita berpikirnya bagi tindakan yang harus dilakukan di sebuah proses penyelesaian masalah itu dampaknya itu tidak hanya untuk saat ini, tapi juga untuk jangka panjang untuk ke depannya. Ya, dan pun ini kan melibatkan banyak orang, cuma dua orang ya. Apalagi di sekolah itu kan adalah sebuah komunitas atau ekosistem. Betul. Lanjut Bapak, hal apa saja yang selama ini
Bapak anggap efektif lah dalam pengambil keputusan pada kasus-kasus bisa berkaitan dengan dilema etika atau yang berkaitan dengan rujukan moral yang paling efektif rasanya gitu Bapak? Saya mempertimbangkan ini efeknya untuk orang banyak satu, jadi bukan hanya memikirkan ini untuk posisi saya yang aman atau posisi sekolah atau nama sekolah saja, tapi lebih ke banyak kepentingan orang banyak. Terus kemudian juga ada dasar pemikiran saya begini, ini basisnya adil atau keadilan. Adil di sini bukan artian dalam sama bersatu sama banyak, tapi lebih memang beberapa keadaan itu harus mengorbankan satu dua orang secara dalam bentuk apa ya, pertanggungjawaban, bentuk pertanggungjawaban. Yang terus kemudian adalah dasarnya ini bentuk loyalitas dan profesionalitas yang sesuai dengan aturan, kesepakatan atau tata tertib yang sudah ditetapkan di awal, dan itu sudah diketahui oleh orang banyak tadi, pihak yang terlibat tadi, supaya nanti tidak lari dari rules-rulesnya, tidak lari dari lainnya gitu. Jadi nggak ada yang saling merasa dikecewakan karena tidak ada sesuai dengan prosedur. Jadi keputusan yang diambil itu memang wajar ya. Luar biasa sekali jawaban dari Bapak Ihsan. Saya pun terharu sebenarnya dengan jawabannya. Cuman selama ini Pak Ihsan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan, jadi keputusan yang diambil itu memang wajar ya. Luar biasa sekali jawaban dari Bapak Ihsan. Saya pun terharu sebenarnya dengan jawabannya. Cuman selama ini Pak Ihsan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dilema etika ini, apa tantangan yang paling besar dalam pengambilan keputusan yang selama ini Bapak? Kalau tantangan pertama itu secara penduduk ya, kalau mulai dari pertama tantangan berat dalam diri sendiri tentang kekecewaan yang dirasakan kemudian hari, karena begini, ketika kita melakukan sebuah tindakan atau mengambil sebuah keputusan, nanti akan muncul pemikiran kenapa ya keputusan yang saya ambil itu adalah yang tadi gitu, kenapa enggak yang sebaliknya, kenapa harus mengorbankan orang lain, kenapa harus membuat orang itu seperti itu gitu. Di situ muncul rasa kasihan, muncul sebuah iba karena manusiawi ya. Tetapi di balik itu saya meyakinkan diri bahwasanya itu hal yang baik supaya tidak lagi terjadi hal sama di kemudian hari, baik orang yang bersangkutan maupun orang lain. Pun tantangan berikutnya adalah anggapan dari orang banyak yang menilai orang lain ya, betul, apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat yang menilai adalah orang lain. Orang lain di sini lebih kepada orang yang tidak terlibat dalam kasus ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang memberikan penilaian. Terkadang penilaian itu tidak pas karena informasi tidak lengkap. Iya, betul. Ya, itu jadi sebuah tantangan bagi kita. Tapi ya memang ya kita nggak bisa mengatur apa yang orang lain pikirkan terhadap apa yang kita lakukan. Betul sekali ya Bapak. Begini Bapak, ketika Bapak dihadapkan selama ini dengan sebuah keputusan, apakah dalam kondisi itu Bapak langsung mengambil sebuah keputusan atau mencari waktu dulu atau mengatur jadwal dulu untuk mengambil keputusan itu Bapak? Kalau persoalan itu enggak sih, ketik melihat ini apa ya, urgensi dari permasalahan. Jadi ketika permasalahan ini mungkin bisa ditanggapan dulu, yang pasti begini, saya biasanya membuat keputusan yang cooling down dulu orang-orang yang terlibat di saat itu. Jadi nggak langsung keputusan itu final, bukan keputusannya atau hasil gitu. Misalnya keputusannya untuk sementara waktu, untuk kemudian dibahas lagi, didiskusikan lagi, dianalisis, dibicarakan yang baik, dan untuk masalah waktu nggak mungkin ya, karena ini halnya tentatif ya, terduga. Tetapi kalau untuk yang persoalan penjadwalan ataupun alokasi waktu dan lain-lain itu memang sih ada, tapi bukan untuk menyelesaikan kasus, tapi untuk mengevaluasi. Jadi kalau ada permasalahan, ada kasus, sudah diselesaikan, nanti pada waktu tertentu yang sudah dijadwalkan itu ini biasa mengevaluasinya supaya nanti jadi suatu antisipasi atau mitigasi permasalahan untuk di minggu berikutnya atau di waktu yang berikutnya supaya tidak terjadi
sama atau mengurangi risiko yang terjadi. Berarti yang saya tangkap ya Bapak, kalau nggak salah, berarti ketika Bapak dihadapkan dalam sebuah keputusan, berarti tengok dulu kasusnya seperti apa. Iya. Ya, kalau seandainya urgen, berarti langsung di kondisi itu langsung diambil ya Pak, Iya. sebuah kebijakan. Ya. Baik Bapak, selama ini terkait dengan pengambilan keputusan, adakah sosok seseorang yang membantu Bapak untuk mempermudah dalam pengambilan keputusan itu Bapak? Ada. Begini, kan di sini saya kan masih terbilang baru jadi pimpinan di sekolah. Iya. Pertama adalah orang-orang yang saya anggap itu sebagai guru bagi saya, Atau sosok ya, sosok yang lebih berpengalaman sebagai kepala sekolah atau juga pimpinan di yayasan, terus kemudian juga rekan-rekan di luar yang memang sudah punya pengalaman lebih sebagai pimpinan di sebuah sekolah atau di organisasi, apalagi mengambil keputusan atau relasi-relasi yang Iya, sinkron betul. dengan jabatan yang Bapak punya. Ya. Terus juga baik ini yang secara ini ya berhubungan langsung dalam struktur organisasi, tapi juga ada banyak teman atau kenalan atau sahabat-sahabat saya yang memang memberikan motivasi ya, atau semacam influence bagi saya, penguatan pemikiran supaya bisa bertindak lebih kuat, lebih tepat. Berarti lebih banyak mencari kolaborasi juga ya Bapak. Iya, kira-kira gitu. Ya. Karena semakin kesini semakin menarik, sebenarnya banyak hal-hal yang perlu saya tanyakan juga sama Bapak terkait dengan pengambilan keputusan. Cuman sejauh dari yang Bapak sampaikan terkait dengan pengambilan keputusan yang ada di sekolah yang pernah Bapak lakukan selama ini, rasa-rasanya pembelajaran apa yang bisa Bapak petik, yang Bapak ambil hikmah dan keseluruhan dalam pengambilan keputusan itu Bapak? Yang pertama adalah bagaimana menyiapkan diri mental ya, secara pemikiran. Karena ketika kita dihadapkan dengan suatu permasalahan, yang paling pertama muncul itu adalah adrenalin, terus panik. Kita ya, panik attack istilahnya. Baik kitanya sebagai, meskipun kita tidak terlibat langsung dalam permasalahan, tetapi kita merasa kayak ada pertempuran dalam pemikiran kita ya saya Bapak. harus bertindak apa nih gitu, harus segera mungkin, harus cepat, atau harus ikut panik atau bagaimana. Nah, Karena kita sebagai pimpinan ya Bapak ya. jadi kan nggak mungkin dong kita juga ikut panik kayak gitu. Nah, Meskipun di dalam mungkin ada juga paniknya ya Bapak ya. Pasti lah ya, namanya kondisi yang kritis ya. Terus lagi bagaimana membentuk atau menjalin komunikasi yang efektif. Komunikasi ya Baik Bapak. dari pihak yang terlibat atau orang-orang yang tidak mungkin bersangkutan langsung. Terus kemudian bagaimana mencari informasi Fakta-fakta yang relevan mungkin ya Bapak. Iya, seperti yang tadi faktor yang orang yang membantu saya gitu. Baik dari relasi, sahabat dan sebagainya. Karena itu penting bagi saya supaya kita nanti sebagai aja atau ada tukar pikiran lah istilahnya. Meskipun nanti yang mengambil keputusan tetap di internal kita gitu. Jadi ya juga pintar kita aja bagaimana membentuk atau menjalin komunikasi yang efektif. Komunikasi ya Baik Bapak. dari pihak yang terlibat atau orang-orang yang tidak mungkin bersangkutan langsung. Terus kemudian bagaimana mencari informasi Fakta-fakta yang relevan mungkin ya Bapak. Iya, seperti yang tadi faktor yang orang yang membantu saya gitu. Baik dari relasi, sahabat dan sebagainya. Karena itu penting bagi saya supaya kita nanti sebagai aja atau ada tukar pikiran lah istilahnya. Meskipun nanti yang mengambil keputusan tetap di internal kita gitu. Jadi ya juga pintar kita aja. Ya udah, ini kan saya pimpinan kan, udah semua tergantung saya dong. Udah merasa apa ya, merasa semuanya ya. Ya, jadi saya nggak pernah mau seperti itu juga kan, terus melibatkan banyak orang. Karena di sekolah atau dimanapun orang itu kan misalnya punya peranan, punya kepentingan masing-masing, yang memang punya harus ada andilnya dong. Ya mungkin pembelajaran yang pertama tadi menyiapkan mental, pikiran, terus menjaga komunikasi yang efektif. Karena dalam konteks apapun dan dimanapun pasti akan dihadapkan dengan sebuah situasi atau kondisi, meskipun mungkin itu kita tidak akan pernah menginginkan. Namun namanya kita sebagai pimpinan, kita banyak punya tanggung jawab terkait dengan pekerjaan yang kita amanahkan ya Bapak. Oke Bapak, terima kasih banyak, luar biasa sekali jawaban dari Bapak Ihsan, senang sekali mendengarnya.
Semoga yang sejauh yang Bapak sampaikan bisa saya ambil dan juga bisa saya terapkan ilmu-ilmu yang pengalamannya, karena ilmu yang paling luar biasa itu pengalaman ya. Karena mungkin Bapak sudah berpengalaman sejauh ini menjadi kepala sekolah. Nantinya saya pun berharap Bapak sehat selalu, tetap menjadi pimpinan yang bijaksana. Terima kasih banyak Bapak atas Iya, waktunya. sama-sama Pak Ida, mudah-mudahan bermanfaat dan ini mungkin jadi brainstorming juga bagi saya diskusinya. Iya. Oke Bapak, terima kasih banyak. Sama-sama. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.